Selamat sore, ini balik lagi kembali kita pada kesempatan kali ini akan belajar bersama untuk pendalaman Alkitab sekaligus menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang non-Kristen kepada orang-orang Kristen yang tujuannya untuk melemahkan atau menggoyahkan iman Kristen. Kali ini pernyataannya muncul dari Nandar, polemikus muslim yang kurang kerjaan itu, yang sering muncul di berbagai dunia maya. Pertama-tama mari sama-sama kita dengarkan videonya. Bahasa Ibraninya itu bukan goyim, fetinaten legoy, akan diambil dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada satu orang yang bukan bangsa Yahudi. Siapa? Karena ini merujuk kepada Nabi Muhammad. Kalau kita baca 42-nya, maka ayat ke-44-nya dibuat ayat palsu. Nih bang, ini ayat palsu nih. Coba ada tanda kurung gurawal. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Ini ayat palsu. Kenapa? Untuk menyembunyikan identitas Rasulullah. Dilihat di dalam tafsiran Yerusalem, betul nggak ayat itu palsu? Matius 21:44, ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Ternyata Alkitab Anda dipalsukan hanya karena merujuk kepada baginda alam Habibana wa Nabiyan Muhammad di ayat 43 dan 42-nya. Bahas sempurna dulu, bagaimana? Bagaimana Anda membahas Al-Quran? Sekarang saya yang ujung-ujungannya tidak terlalu penting. Jadi menurut Nandar ini Matius pasal 20 sebentar ya. Jadi menurut Nandar itu tadi Matius pasal 21 ayat 42 sampai 44 41 dan 42 dan 43 ini merujuk atau menubuatkan tentang nabinya Islam Muhammad, dan untuk memperkuat itu dia menyatakan bahwa ayat 44 ini adalah ayat palsu. Dan kalau kita lihat di dalam tafsir Yerusalem, itu memang dikatakan itu adalah ayat palsu karena tidak dimuat di beberapa naskah manuskrip Alkitab. Pertama-tama kita bicarakan dulu tentang ini, tentang ayat 42 dan 43 ini menubuatkan tentang Muhammad, katanya begitu. Bahwa ini merujuk kepada satu orang, bukan kepada bangsa-bangsa lain, kepada bangsa lain yang di luar Yahudi. Sementara kalau kita lihat tadi di dalam video bahwa Nandar menunjukkan versi Ibrani dari Matius, padahal Perjanjian Baru itu tidak ditulis dalam bahasa Ibrani tetapi dalam bahasa Yunani Koine yang digunakan oleh para rasul dalam menuliskan surat-surat maupun kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru. Dan kalau kita lihat di dalam bahasa asli Perjanjian Baru, bahasa Yunaninya sebentar. Nah, ini Matius pasal 21 ayat 41. Ini dia ada dalam bahasa Yunaninya dan terjemahannya dalam bahasa Inggris. Jadi memang Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, tidak ada dalam bahasa Ibrani. Kalau ada muncul dalam bahasa Ibrani itu pun kemudian belakangan oleh kalangan Yahudi Mesianik yang membuat teks-teks terjemahan dari Perjanjian Baru dari bahasa Yunani ke bahasa Ibrani. Dan kemudian memang di Matius pasal 21 ayat 42 43 ini memang ini menubuatkan tentang atau membicarakan tentang Yesus yang adalah batu penjuru. Batu penjuru yang dibuang oleh bangsa Yahudi, disia-siakan oleh bangsa Yahudi, dan akhirnya batu penjuru itu akan melimpahkan kerajaan itu kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi
yang akan menghasilkan buah dari kerajaan tersebut, kerajaan Allah. Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya ke-42. Dalam ayat yang ke-41 kalau tidak salah tadi. Nah ini di sini kan dikatakan di dalam ayat 43 tadi, ketika di dalam video itu tadi Nandar mengatakan bahwa itu diberikan kepada satu orang, bukan kepada orang banyak, diberikan kepada satu orang. Itu maksudnya adalah Muhammad, katanya gitu, nabinya Nandar itu. Nah, di sini kalau kita lihat dalam versi bahasa aslinya, bahasa Yunani, bahasa aslinya Perjanjian Baru, dikatakan bahwa diberikan kepada orang-orang diberikan kepada orang-orang di sini. Nah, ini kata etne yang menjadi kata etnis. Ini kalau kita lihat di dalam leksikalnya itu adalah foreign di sini kan, kepada bangsa asing non Yahudi, atau secara implikasinya artinya orang-orang pagan, orang-orang asing. Pagan dalam arti non Yahudi, maksudnya gitu, pagan itu. Ya, itu jadi bukan diberikan kepada satu orang, tetapi diberikan kepada orang-orang lain, bangsa lain di luar Yahudi. Jadi seperti itu. Dan kemudian yang kedua, ini tentang ayat 44 dari Matius pasal 21 ini dikatakan tadi dari dalam video tadi oleh Nandar bahwa ini adalah ayat sisipan, ayat palsu. Katanya begitu. Nah, kita lihat yang tadi saya sudah gunakan fitur barunya WhatsApp. Ada fitur barunya WhatsApp ini. Ini ada fitur barunya WhatsApp. Memang Matius 21:44 ini dia dikatakan di sini tidak terdapat dalam beberapa kodeks, tetapi bukan berarti tidak terdapat di dalam kodeks lain. Salah satu contoh kodeks yang memuatnya ini ada kodeks Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus, Epramirciptus, dan kodeks Bezae. Itu kodeks dari abad keempat dan abad kelima, bahkan ada yang akhir abad kelima. Dan kemudian artinya Matius pasal 21 ayat 44 itu tadi tidak merupakan ayat palsu. Itu memang ada ayat itu, hanya tidak termuat di dalam beberapa kodeks. Mengapa tidak termuat? Ya bisa jadi karena kodeks tersebut beberapa lembarnya ada yang rusak atau bagaimana. Tetapi kan dalam masa penyalinan dahulu, pada masa itu teks-teks itu kan tidak hanya disalin ke dalam satu buku saja, banyak buku. Jadi ada buku yang lembaran sudah rusak, tetapi ada buku lain yang lembarannya masih belum rusak. Lembaran yang memuat pasal 21 ayat 44 dari Matius itu tadi. Kemudian Vetus Latina ini adalah salah satu kodeks yang memuat Matius pasal 21 ayat 44. Dan teks kodeks Vetus Latina ini berasal dari abad kedua, sebelum dia diterjemahkan ulang pada abad kelima oleh Santo Hieronymus. Dia ada memuat Matius pasal 21 ayat 44. Jadi artinya bukan ayat sisipan Matius pasal 21 ayat 44 ini, tetapi tidak ditemukan dalam beberapa kodeks karena mungkin lembarannya rusak. Kodeks itu kan satu kitab yang terdiri dari beberapa lembaran, dia bukan satu lembar aja, begitu. Jadi bukan ayat sisipan. Oke, mungkin itu aja ya dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dalam memperkuat imannya dan dalam menjawab tuduhan-tuduhan yang tidak jelas terhadap iman Kristen. Selamat sore, shalom.